untuk menjadi pimpinan bagi dirinya sendiri dalam setiap usahanya. Tapi nampaknya tidak bisa dilakukan sendiri. Banyak faktor-faktor pendukung lainnya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hal ini bersama dengan kedua orang narasumber saya. Ya, yang pertama saya perkenalkan narasumber saya. Beliau adalah Bapak Arief Prahasta dari Kelembagaan Kewirausahaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Halo Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih sudah bisa bergabung dengan kami di sini. Dan mendampingi Bapak Arief adalah Mas Bahrul Ulum selaku dari Lembaga Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Pemuda atau dikenal dengan Makassarpreneur. Wah, luar biasa sekali. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik Mbaknya. Nah, terima kasih sudah dapat bergabung dengan kami. Kalau kita berbicara mengenai peran serta masyarakat nih dalam menumbuh kembangkan wirausaha muda. Sebelum kita menanyakan peran serta, Pak Arief, saya ingin tahu bagaimana sih minat pemuda dan pemudi di Indonesia terhadap dunia wirausaha? Minat pemuda dan pemudi Indonesia untuk berwirausaha saat ini sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita lihat para pengusaha yang sekarang timbul adalah para pengusaha yang berusia di bawah 30 tahun. Kita tahu dalam Undang-Undang 40 nomor tahun 2009 itu pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Dan saat ini wirausaha muda itu berkembang dengan sangat baiknya. Wow, luar biasa. Jadi semakin meningkat semakin banyak. Iya. Tapi di mana kendala yang mereka temuin sampai untuk mewujudkan wirausaha mereka? Kendalanya sampai saat ini adalah mereka banyak yang mencoba untuk berwirausaha, tapi mentalnya masih belum menjadi mental seorang wirausahawan. Kenapa? Baru satu kali gagal sudah hilang semangatnya. Jadi mereka itu harusnya kalau ya memang dia seorang wirausahawan, sebagai seorang wirausaha dia harus bermental baja. Kalah satu kali, coba lagi, kalah satu kali, coba lagi, terus mencoba. Karena kakak-kakaknya yang berhasil di dalam pengembangan wirausaha adalah kakak mereka yang setelah mencoba 30, 20, 10 kali gagal, akhirnya menemukan keberhasilan dari kegagalan-kegagalan tersebut. Kalau begitu saya akan menuju ke Mas Bahrul nih. Kalau melihat apa yang ada di lapangan, sama tidak kendala yang dilihat oleh Pak Arief sendiri, bahwa nomor satu menjadi kendala mereka adalah mentalitas dan juga pemikiran coba-coba berhadiah. Nah, kalau coba sukses syukur, enggak ya kita balik lagi lah ke yang sebelumnya. Atau bagaimana? Kendala apa lagi yang ditemukan? Menarik saya kira yang disampaikan Pak Arief. Jadi pengalaman kami sendiri mendampingi, jadi Makassarpreneur sebenarnya hadir untuk bagaimana melahirkan, kemudian kita mendampingi kewirausahaan pemuda. Pengalaman kami memang mendampingi, yang paling penting itu karakter. Jadi bagaimana karakter mereka, mentalnya, mindsetnya, bahwa mereka kemudian punya potensi yang bisa kemudian mereka kembangkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi ada pengalaman bahwa modal dalam bentuk uang sebenarnya itu kesekian kalinya. Oh, bukan utama justru. Bukan utama malah. Justru bagaimana bangun mindsetnya dulu, mentalnya dulu, bahwa mereka betul-betul punya spirit, daya juang, mau meninggalkan zona nyamannya untuk kemudian masuk ke dunia yang penuh resiko, tantangan, dan bagaimana itu dimanage sehingga kemudian bisa memberikan nilai lebih dan bermanfaat pada dirinya dan masyarakat secara luas. Nah, kalau kita bicara mengenai Makassarpreneur ini sendiri, bagaimana antusiasme dari masyarakat dengan hadirnya Makassarpreneur dan siapa saja sih yang menjadi bagian dari Makassarpreneur? Ya, sedikit tentang Makassarpreneur. Jadi Makassarpreneur sebenarnya ini lahir dari ada dulu program di Sulawesi Selatan. Jadi program yang menghimpun anak muda dalam sebuah paket pelatihan oleh pemerintah provinsi. Waktu itu dibantu juga dari salah satu lembaga internasional, lembaga buruh. Nah, pasca pelatihan ini sudah mulai kemudian berkembang. Kemudian kita dapat dukungan dari Kementerian Pemuda, dari Kementerian Koperasi. Jadi kita sinergikan dengan berbagai, kan di Sulsel juga ini sudah mulai tumbuh ini budaya kewirausahaan yang sangat kuat. Nah, lahirlah kemudian Makassarpreneur. Lewat Makassarpreneur sebenarnya ini hadir untuk bagaimana menjaga spirit ini, karakter kewirausahaan ini. Dan sampai adik-adik yang udah mulai merintis usaha, kemudian
lemah lagi semangatnya, kendor lagi. Kita fasilitasi, jadi Makassarpreneur hadir untuk bagaimana menjaga spirit, fasilitasi mereka untuk akses sebenarnya, akses permodalan, akses teknologi. Tapi yang lebih penting itu tadi, bagaimana karakteristik mentalnya ini bisa kita jaga terus. Iya. Jadi, nah ini Pak Arief ini menarik sekali. Makassarpreneur kan hanya satu dari sekian banyak wilayah yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki Makassarpreneur. Tapi kan di wilayah lain belum tentu ada. Nah ini kembali kepada tema kita berbicara mengenai peran serta masyarakat. Bagaimana sih kontribusi masyarakat dalam mewujudkan para wirausahawan muda ini gitu? Ya, kalau kita lihat dari komponen-komponen yang ada itu sekarang masih berjalan masing-masing. Kita lihat komponen kita katakan ABG. ABG, iya. A itu dari akademisi, B-nya bisnismen, dan G-nya government, pemerintah. Ini sinerginya kurang. Nah, kalau kesinergian mereka yang tiga ini kuat, plus dengan masyarakat, komunitas dari masyarakat bersatu, maka kita yakin ekonomi kita akan lebih maju lagi. Karena kuncinya kalau mereka bersatu, ekonomi kita kuat, maka masyarakat yang lainnya pun akan apa namanya, masyarakat kita khas loh Mbak. Apa tuh khasnya? Karena kalau ada di suatu tempat satu orang berhasil dalam satu komoditi, itu sekeliling saudara-saudara sekelilingnya ikut. Jadi misalkan saya sekarang jadi pengusaha sepatu ya. Itu begitu saya dapat memasarkan sepatu ke tempat lain dan hasilnya besar, itu tetangga yang sebelah itu buat jadi sepatu lagi, sebelahnya lagi sepatu lagi, semuanya sepatu. Ya, itu harusnya dikoordinir oleh si entrepreneur tersebut untuk memasarkannya sama-sama. Jadi kita menganggap usaha yang sama itu bukan saingan. Kalau orang-orang luar mengatakan itu adalah saingan, tapi kita harus menganggap mereka itu adalah partner, sebagai partner untuk sama-sama berkembang. Jadi tetangga kita maju, kita juga maju, akhirnya ya wirausaha di kita akan lebih maju lagi. Apalagi kalau misalkan pemuda-pemuda kita banyak ditarik dan banyak tertarik ke wirausaha ini, maka wirausaha muda kita akan lebih berkembang lagi, Mbak. Baik, kita sudah menemukan salah satu kunci dalam hal ini. Kita akan mengembangkan lagi kunci-kunci yang harus dilakukan, karena ini berhubungan dengan peran serta dari masyarakat untuk bisa menumbuh kembangkan wirausaha muda. Karena ini sangat menarik sekali. Minat banyak, tapi untuk mewujudkannya pasti kendala-kendala itu yang bisa mematahkan semangat dari para pemuda dan pemudi kita. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Dialog Wirausaha Pemuda.